Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ridwan Agung Kusuma di channel Mas Guru dalam pembelajaran matematika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bab fungsi eksponen dan fungsi logaritma pada pokok bahasan bilangan eksponen. Sebelum lanjut, terlebih dahulu, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke bahasan. Yang pertama, definisi bilangan eksponen. Bilangan eksponen dirumuskan A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali. Jadi, A-nya dikalikan berulang sebanyak N kali, gitu ya. Di mana keterangannya A merupakan bilangan pokok atau basis. A anggota bilangan real. Sedangkan N adalah besar pangkat, gitu. N juga anggota bilangan real. Contoh soal bilangan eksponen. Jabarkan dalam bentuk perkalian berulang. 5 pangkat 3. 5 dikali 5 dikali 5. Seperti ini maksud saya. Kemudian, soal berikutnya. Negatif 2 dipangkatkan 5. Jika dijabarkan menjadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali, karena nggak cukup bawahnya ya, negatif 2 dikali negatif 2. Nah, 2-nya sebanyak 5 kali. Negatif 2-nya, maaf ya, negatif 2 sebanyak 5 kali. Karena pangkatnya ada 5. Seperti itu. Lanjut, soal berikutnya. Negatif 3 pangkat 4. Nah, diperhatikan ini. Ini yang dipangkatkan 3-nya. Kalau tadi negatif 2-nya. Berarti negatif dalam kurung 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sekarang lanjut soal berikutnya. Rubahlah dalam bilangan berpangkat. Nah, negatif dalam kurung 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Nah, kita hitung 8-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, sama dengan negatif buka kurung 8 dipangkatkan 6. Kenapa kok 6? Sekali lagi, karena 8 dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Lanjut. Negatif 9 dikali negatif 9 dikali negatif 9. Kita rubah ke bilangan berpangkat sama dengan negatif 9 dipangkatkan 3. Seperti itu. Lanjut bagian sifat-sifat bilangan eksponen atau sifat-sifat bilangan berpangkat. Diketahui A, B, M, N merupakan bilangan real. Maka berlaku berlaku nomor 1, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan, apabila basisnya sama, pangkatnya beda, kemudian dikalikan, maka A pangkat
M plus N. Pangkatnya dijumlah. Contoh, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Di sini basisnya sama. Berarti 3 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 8. Gitu. Lanjut, sifat yang kedua. Apabila basisnya sama, pangkatnya berbeda, kemudian dibagi, maka A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Pembagian, basisnya juga sudah sama, yaitu 2. Berarti 2 dipangkatkan 7 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 2. Seperti itu. Lanjut sifat yang berikutnya, nomor 3. A pangkatkan M dipangkatkan lagi N. Pangkatnya double. Artinya A dipangkatkan, nah M kali N. Pangkatnya dikali. Sebagai contoh, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Artinya 5 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Seperti itu. Lanjut, A dikalikan B, kemudian dipangkatkan M. Maka menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Dipangkatkan 1, 1. Sebelum lanjut, perlu diingat bahwa apabila kalian bisa merubah dari kiri ke kanan, kalian juga harus bisa merubah dari kanan ke kiri. Nah, contoh nomor 1 sampai nomor 3, kita merubah dari kiri ke kanan. Nah, pada contoh yang keempat ini, kita merubah dari kanan ke kiri. 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. Pangkatnya harus sama, gitu ya. Maka menjadi 4 kali 5 tutup kurung pangkatkan 3. Lanjut, nomor 5. Sifat nomor 5. Hampir sama dengan sifat nomor 4, tetapi di sini pembagian. A dibagi B, pangkatkan M. Dipisah, A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, 2/3 dipangkatkan 2. Artinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sifat yang berikutnya, nomor 6. Nanti di soal-soal biasanya bilangan eksponen harus dirubah ke dalam pangkat positif. Adapun cara merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif berada di sifat yang ke-6 ini. A pangkat negatif M, maka menjadi 1 per A pangkat M. Atau 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Jadi tinggal dibalik aja tempatnya. Sebagai contoh, 2 pangkat negatif 3 menjadi 1 per 2 pangkat 3. Awalnya di atas menjadi di bawah. Kayak gitu. Kalau di bawah, nanti kalau dirubah menjadi di atas. Sifat berikutnya, A pangkat M per N. Pangkatnya pecahan. Maka menjadi akar pangkat N, A pangkat M. Jadi bilangan akar. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 6. Dari kanan ke kiri nih. Bentuknya sama ya. Ini bentuknya sama. Dirubah ke ini. Maka menjadi 3 pangkat 6 per 3. Atau sama dengan 3 pangkat 2. Seperti itu. Dan sifat yang terakhir adalah A pangkat 0. Artinya, semua bilangan yang dipangkatkan 0, maka jawabannya adalah
1. Contoh, 100 pangkat 0. Ya jawabannya 1. Kayak gitu. Bisa dipahami? Sekarang lanjut ke contoh soal. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut ini. Nomor 1. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Kalian bisa mengerjakan langsung atau satu persatu. Kita kerjakan satu persatu dulu biar lebih paham. 2, ini kan perkalian, basisnya sudah sama. Maka kalau perkalian pangkatnya dijumlah, pangkat 5 ditambah pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Maka sama dengan 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 4. Nah, di sini adalah pembagian. Basisnya juga sama, maka pangkatnya dikurangi. 2 pangkat 8 dikurangi 4. Sama dengan 2 pangkat 4. Lanjut. Soal nomor 2. 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dibagi 5 dikali 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Ini ada beberapa cara. Bisa kalian pangkatkan dulu atau yang di dalam kurung kalian kerjakan terlebih dahulu. Sekarang kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 3, ini 3. Maka 3, karena pembagian, maka 5 dikurangi 2. Dikali 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 1. Pembagian, maka dikurangi lagi 2 min 1. Ingat, kalau tidak ada pangkatnya, otomatis itu pangkatnya 1. Gitu ya. Ini pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 1. Karena 2 dikurangi 1. Kemudian dipangkatkan 2. Sama dengan 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2. Soal berikutnya, nomor 3. 15 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6. Nah, tadi saya mengatakan bahwasanya pada sifat-sifat bilangan berpangkat atau bilangan eksponen, apabila kita bisa merubah dari kiri ke kanan, kita juga harus bisa merubah dari kanan ke kiri. Nah, ini 3 kali 5. Kita tahu bahwasanya 3 kali 5 itu adalah 15. Berarti ini kita jabarkan. Bahwasanya 15 itu 3 kali 5. Nah, 4-nya di mana? 4-nya di sini. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6. Sama dengan ada perkalian kemudian dipangkat. Kita pangkatkan satu-satu. 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Per 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6. Sama dengan pembagian, pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 4 dikurangi 2. Dikali 5 pangkat 4 dikurangi 6. Sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat negatif 2. Nah, sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya pangkat negatif harus dirubah ke pangkat positif. Caranya merubah dengan tadi dipindah tempatnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini dari atas berarti taruh di bawah. 3 pangkat 2 dikali 1 per 5 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Soal nomor 4. 2x pangkat 2 dibagi y pangkat 3. Dipangkatkan lagi negatif
2. Kita masukkan satu persatu. Ingat, ini artinya 2 dikali X pangkat 2. Berarti dijabarkan 2 dipangkatkan min 2. Ini ya. Dikali X pangkat 2. Pangkatkan lagi negatif 2. Karena pangkat dipangkatkan lagi. Gitu ya. Kemudian Y pangkat 3 Y pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 2. Sama dengan 2 pangkat negatif 2, X pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Per Y pangkat 3 dikali negatif 2. Sama dengan 2 pangkat negatif 2 kali X pangkat negatif 4 per Y pangkat negatif 6. Gitu ya. Nah, ini pangkatnya negatif semua. Harus kita rubah ke pangkat positif. Sekali lagi, saya ulangi. Cara merubah dari pangkat negatif ke pangkat positif tinggal dibalik tempatnya. Yang awalnya di bawah menjadi di atas, yang awalnya di atas menjadi di bawah. Berarti Y pangkat 6 per 2 pangkat 2 dikali X pangkat 4. Soal terakhir nomor 5. Ya, ini soalnya lumayan panjang. Kita kerjakan satu per satu. Ini dulu kita kerjakan. A pangkat 2 kali B pangkat 4. A pangkat 2 kali B dipangkatkan lagi negatif 1. Kemudian dikali B pangkat 3 per A pangkat 2 kali B pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Kita kerjakan satu yang depan dulu. Kita kerjakan yang di dalam kurung. Pembagian, maka pangkatnya dikurang. Negatif 2 dikurangi 2. Dikali B pangkatnya 4 dikurangi 1. Kemudian dipangkatkan negatif 1. Kemudian dikali, sekarang yang satunya. B pangkat 3 dikurangi 2. Karena ini pembagian ya B-nya ya. Kemudian A-nya tetap karena nggak ada pasangannya. Jadi A pangkat 2 per A pangkat 2. Dipangkatkan 2. Sama dengan min 2 berarti A pangkat negatif 4. Dikali B pangkat 3. Dipangkatkan lagi negatif 1. Dikali B per A pangkat 2. Pangkatkan 2. Sama dengan pangkat dipangkatkan lagi negatif 1. Berarti pangkatnya dikali ya. Langsung saja. A pangkat negatif 4 dikali negatif 1. Kali B pangkat 3 dikali negatif 1. Dikali B pangkat 2. A pangkat 2 kali 2. Sama dengan A pangkat 4 kali B pangkat negatif 3 dikali B pangkat 2 per A pangkat 4. Oke. Langsung A pangkat 4 dibagi A pangkat 4. Maka pengurangan A pangkat 4 dikurangi 4. Kemudian dikali perkalian B-nya. Berarti B pangkat negatif 3 dikurangi 2. Tambah 2. Sama dengan A pangkat 0 dikali B pangkat negatif 1. A pangkat 0, berapapun bilangannya dipangkatkan 0 adalah 1. Dikali pangkatnya negatif dirubah ke pangkat positif menjadi 1 per B. Sama dengan 1 per B. Selanjutnya,
di sini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan sebagai belajar mandiri. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan untuk pengembangan diri. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian materi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Apabila dalam saya menyampaikan banyak kurangnya dan banyak salahnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.